Malam. Kalau teman-teman bisa on cam, boleh on cam ya. Biar komunikasinya terlihat secara dua arah. Apakah share screen aku sudah terlihat? Terlihat. Oke. Jadi teman-teman, hari ini kita eh, bakal bahas tentang cara buat CV yang baik dan benar dengan portofolionya. Tadinya tuh aku mau gabung sama cara ngirim lamaran lewat email, WhatsApp, dan message-nya LinkedIn. Tapi kayaknya lebih bagus aku gabung itu nanti dengan gimana cara buat LinkedIn yang baik gitu. Nah, rencananya itu akan ada di uh, pertemuan berikutnya. Nah, jadi hari ini kita bakal bahas tentang gimana cara buat CV dan portofolio kalian itu dilirik sama HRD. Nah, kenapa bahas ini? Karena untuk batch bulan Agustus ini, kalau aku lihat tuh kebanyakan dari anak-anak mahasiswa, bahkan ada beberapa yang fresh graduate. Nah, untuk untuk teman-teman yang masih SMA juga, it's okay untuk belajar dari sekarang karena ini uh, ilmu jangka panjang yang suatu saat akan teman-teman butuhkan. Bahkan waktu teman-teman mendaftar magang ke majalah Sunday pun, teman-teman kan ada diminta untuk membuat CV. Nah, karena kebetulan kemarin untuk proses screening CV-nya ada aku, Kak Ari, sama Kak Olive, menurut aku ada beberapa CV dari teman-teman yang udah oke, ada yang perlu di-adjust lagi, atau terus ada yang emang harus benar-benar diperbaikin. It's okay karena namanya juga belajar kan, namanya juga baru pertama kali buat CV. Jadi semoga hari ini bisa menambah insight teman-teman dan harapan aku teman-teman setelah kita pertemuan hari ini, teman-teman bisa memperbaiki CV dan portofolio teman-teman, atau mungkin ada yang mau mengulang buat CV dari awal lagi, ada yang mau coba-coba buat portofolio. Aku berharap seperti itu ya. Nah, mungkin di sini ada teman-teman yang belum kenal aku. Sebelumnya aku mau kenalin, nama aku Teresia, bisa dipanggil Tere. Aku sekarang juga posisinya magang di Majalah Sandi sebagai HR Majalah Sandi, yang tugasnya itu screening CV teman-teman, terima teman-teman, di onboarding, di offboarding, seperti itu ya. Nah, untuk selanjutnya, aku mau nanya dong hari ini teman-teman, gimana perasaannya? Apakah bahagia, sedih, kebingungan, atau bete karena Kak Ari dan Kak Olive banyak kasih tugas mungkin? Boleh dikirim ke chat. Apakah teman-teman yang ekspresi yang biru, hijau, kuning, atau merah? Jawabnya Boleh, pakai warnanya. iya, boleh pakai warnanya. Oh, pakai warnanya. Bete karena Kak Boleh, As. boleh. Hari nggak jelas. Biru Kak, wah. Biru Kak, baru dikirim keluarga yang sama. Penting ini. Pantes biru. Mana nih? Pasti ada nih yang merah atau yang kuning atau yang hijau. Gak apa-apa guys, bilang aja Kak Ari banyak revisinya, males gitu. Habis itu ditambahin nanti sama Kak Ari. Biru Kak. Wah, good. Semoga biru terus ya, sampai seterusnya, nggak cuma hari ini. Oke, kita lanjut.
Nah, hari ini kita bakal belajar gimana buat CV ATS sama portofolio. Jadi yang pertama kita bahas cara buat CV ATS. Nah, untuk gambaran CV ATS itu seperti ini, teman-teman. Nah, ini aku kasih contoh kasarnya ya. Nah, jadi uh, kalau ke teman-teman mungkin biasanya kebanyakan, bahkan dulu pun aku pertama kali buat CV itu adalah CV yang kalau teman-teman warna-warni, yang ada fotonya, yang pengalamannya di mana, sekolahnya di mana, soft skill-nya di mana gitu, masih belum beraturan kan, nggak apa-apa. Aku juga belajar ini berbulan-bulan sampai akhirnya dapat yang sempurna gitu loh. Nah, jadi teman-teman, kalau CV ATS itu, apa bedanya CV ATS yang versi yang kayak ini sama CV yang berwarna-warni yang kayak aku ceritain tadi. Nah, kalau mengikuti perkembangan sekarang, kebanyakan recruiter atau HRD itu biasanya lebih suka CV yang modelan seperti ini, namanya CV ATS. Dia lebih simpel. Kenapa? Karena kebanyakan 80% HRD itu ngelihat CV kita cuma 10 detik, teman-teman. Kenapa Kak kok bisa cepat? Karena dia melihat kata kuncinya doang. Misalnya majalah Sunday membuka posisi magang sebagai copywriter. Nah, ketika teman-teman di dalam CV-nya ada pernah pengalaman copywriter, ya udah, itu bisa jadi lolos screening karena ada salah satu kata kunci. Nah, kalau yang CV yang model desain yang berwarna-warni, yang ada foto kitanya, itu biasanya lebih ke posisi yang kayak graphic design. Nah, itu lebih banyak ke arah situ yang desain-desain lah. Tapi kebanyakan sekarang itu lebih suka semuanya itu CV ATS. Tapi kalau teman-teman misalnya punya keinginan yang kuat untuk bekerja di bidang graphic design, itu ada tambahannya, itulah namanya portofolio. Nah, kalau di portofolio nanti kita bahas. Nah, sekarang yang CV. Nah, CV ATS itu modelnya seperti ini, ada nama lengkap, email, strip nomor HP, sama link LinkedIn. Nah, selanjutnya itu ada bagian profil. Di sini tuh cuma isi deskripsi singkat tentang kalian, pengalaman, sama pekerjaan yang dilakukan. Kak, pengalaman aku banyak, aku magang di mana-mana, perlu aku ceritain nggak? Nggak perlu. Menurut aku, ceritain aja yang paling terakhir. Karena, kenapa nggak selengkap itu? Karena di bawahnya, kamu akan menjabarkan seberapa banyak kamu mengikuti magang. Nah, bisa dilihat dari sini ya. Nah, yang pertama itu ada pendidikan. Pendidikan, pengalaman, organisasi, sertifikat dan pelatihan, semuanya itu diurutkan dari yang paling baru. Nah, contohnya kayak pendidikan. Pendidikan kita buat universitas mana, misalnya sedang ikut di S1 kah, S2 kah, atau S3. Terus selanjutnya ada IPK. Nah, yang di sininya ada bulan kamu mulai kuliahnya kapan. Nah, seperti itu. Misalnya kamu S1-nya ilmu komunikasi, terus ada sekolah lagi S2, magister, semuanya diurutkan dari yang paling baru. Sama halnya dengan pengalaman organisasi dan sertifikat pelatihan. Kalau teman-teman punya pengalaman magang, nggak apa-apa dimasukin aja. Nah, tapi kalau di bagian pengalaman ini, teman-teman itu isinya berurut seperti posisi, strip, nama perusahaan, baru bulan, tahun, strip sekarang atau sampai waktu tertentu. Nah, di setiap pengalaman teman-teman ini, misalnya kan ini ada 3, teman-teman harus buat deskripsi pekerjaannya, tapi deskripsi pekerjaannya itu dalam bentuk poin-poin, misalnya bertanggung jawab, menulis konten tentang kesehatan mental, mengelola sosial media majalah Sunday, bisa kayak gitu. Nah, teman-teman kan udah nggak asing tuh sama ChatGPT. Teman-teman bisa memanfaatkan itu dengan cara mengubah para frase deskripsi pekerjaan teman-teman biar lebih bagus lagi. Kadang kan mungkin apa yang kita maksud
apa yang kita tulis sama apa yang orang ngerti juga bisa berbeda-beda kan. Jadi selama ada ChatGPT, manfaatkanlah itu dengan baik. Nah, kalau pengalaman seperti itu. Nah, salah satu tips dari aku kalau misalnya di pengalaman kerja itu adalah uh, kita itu tambahin kuantitinya. Nah, misalnya nih, kalau dulu aku kasih contoh ya, kalau dulu aku tuh pernah uh, magang di laboratorium karantina. Jadi aku tuh sehari bisa ngerjain 15 sampai 20 sampel gitu. Nah, contohnya ini seperti ini, melaksanakan uji kandungan logam berat pada produk perikanan menggunakan metode standar laboratorium dengan rata-rata 15 sampai 20 sampel per hari. Pemeriksaan sudah berhasil memenuhi standar keamanan pangan sebelum didistribusikan ke masyarakat. Jadi tuh terlihat gitu, oh ternyata Teresia ini punya target ya dalam harian magangnya itu sehari dia bisa kerja 15 sampai 20 loh. Bahkan 15 sampai 20 sampel ini bisa dia kerjakan dengan sesuai standar keamanan yang udah ditentukan gitu. Misalnya teman-teman kalau magang di majalah Sunday, misalnya ngerjain beberapa konten dalam 1 minggu, misalnya melaksanakan atau mengerjakan konten sosial media dengan menghasilkan konten 5 sampai 10 dalam 1 minggu, misalnya seperti itu. Terus yang lain misalnya berhasil menaikkan insight penonton sampai 70%. Jadi ada angkanya gitu. Jadi kita bisa lihat, oh ada angka ya berarti itu udah kita bisa nilai, oh udah segini berarti oke nih. Nah gitu ya teman-teman. Terus ada organisasi. Organisasi itu kalau di CV boleh dimasukin internal. Biasanya kan kalau di kampus tuh banyak kan kayak eh, BEM, Badan Eksekutif Mahasiswa. Kalau di SMA, OSIS biasanya, atau paduan suara mungkin, atau paskibraka, itu boleh. Terus ini sama diurutkan dari yang paling baru. Kalaupun teman-teman punya organisasi eksternal, itu nggak apa-apa dimasukin aja. Sama halnya dengan pengalaman, setiap posisi di organisasi itu harus dideskripsikan. Teman-teman ngapain aja di dalam. Misalnya di majalah Sunday kita ngerjain konten ini dengan Kak Ari, kita buat eh, kita buat konten apa, pokoknya kan karena kita di digital pasti banyak buat konten-konten kan. Terus setiap sekali 2 minggu kita berpartisipasi untuk ikut kegiatan ngeronda, di mana kegiatan ini banyak memberikan insight, contohnya seperti itu ya. Nah, selanjutnya ada sertifikat dan pelatihan. Sama halnya dengan yang tadi diurutkan dari yang paling baru. Kalau cara penulisan sertifikat dan pelatihan itu biasanya nama sertifikat, strip, judul pelatihan yang diikuti, lalu diikuti dengan nama penyelenggaranya, kemudian bulan dan tahun sertifikat dan pelatihan itu dilakukan. Misalnya teman-teman nanti kalau misalnya udah lulus magang di majalah Sunday kan bisa ada sertifikat yang dikasih oleh majalah Sunday. Teman-teman boleh masukin ke situ. Tapi kalau di sertifikat dan pelatihan di CV itu tidak perlu menjelaskan detail yang diikuti. Menjelaskan detail pelatihan apa yang diikuti. Jadi cuma kayak nama sertifikatnya apa, judul pelatihannya apa, nama penyelenggaranya apa, bulan dan tahun yang dilakukannya kapan gitu. Nah, yang terakhir tuh ada skill. Nah, kalau skill itu kan dia ada dua sebenarnya, soft skill sama technical atau hard skill. Tapi ada tambahannya satu lagi teman-teman, namanya tools. Tools itu lebih ke alat yang kita pakai gitu. Nah, aku balikin ke sini dulu ya. Nih, aku ada buat catatan penting. Kalau kita mau nulis pengalaman, bentar, maaf. Nih, skill. Tadi kan aku bilang ada dua kan, tambahannya
skill, terdiri dari soft skill dengan technical atau hard skill ditambah tools. Nah, kalau skill itu bagian yang nunjukin kemampuan kita. Nah, itu tadi soft skill, kemampuan non teknis yang lebih ke sikap dan cara kerja kita. Contohnya, problem solving, bisa nyari solusi kalau ada masalah, leadership, bisa mimpin tim, analytical thinking, bisa pakai data dan logika, teamwork, bisa kerjasama bareng orang lain. Nah, di majalah Sunday pasti sering. Communication, bisa nyampein ide dengan jelas. Balik lagi di majalah Sunday, komunikasi adalah yang nomor 1. Terus yang kedua, technical, hard skill, atau kemampuan teknis, skill yang spesifik dan biasanya dipakai langsung di kerjaan, contohnya administration, bisa ngurus dokumen dan data, research and analysis, bisa cari data dan analisis informasi. Teman-teman yang magang di majalah Sunday pasti akan merasakan perubahan soft skill, communication, teamwork, analytical thinking-nya meningkat. Kalau di bidang hard skill-nya pasti research and analysis-nya pasti meningkat. Teman-teman akan merasakan nanti ketika magang udah selesai, pasti akan lebih bisa mempertanggungjawabkan soft skill dan technical hard skill-nya. Apalagi di communication sama research and analysis. Terus selanjutnya ada plus-nya, yaitu tools. Tools itu apa, Kak? Itu alat atau software yang sering kita pakai buat kerja atau bikin project. Nah, contohnya itu kalau teman-teman kan sudah nggak asing lagi dengan Word, dengan Excel, dengan PowerPoint, terus Google Docs, Google Sheet, Canva, apalagi Microsoft Teams baru-baru ini, tapi modelnya itu hampir sama dengan Google Workspace. Sekarang udah ada beberapa tempat magang atau perusahaan yang menggunakan Microsoft Teams, tapi tidak sebanyak Google Workspace. Kalau di kita kan ada Google Workspace kan, terus ada Canva, ada Notion, ada Discord. Nah, itu tuh alat atau software yang sering kita pakai buat kerja dan bikin project. Teman-teman pasti yang dari awal yang nggak tahu toolsnya apa, pasti sekarang udah nambah kan, udah bisa pakai Notion, udah bisa komunikasi di Discord, udah bisa pelan-pelan pakai Google Workspace mungkin, begitu. Terus yang kedua, kita bakal bahas tentang portofolio. Aku bakal kasih contoh portofolio aku secara kasar ya. Jadi portofolio itu mungkin kebanyakan teman-teman masih asing atau udah sering dengar. Nah, biasanya portofolio itu isinya hampir sama dengan isinya CV, tapi bedanya adalah kalau di portofolio kayak kalau di CV kan ada nama, ada pendidikan, ada pengalaman gitu-gitu kan. Nah, kalau di portofolio itu yang bagian itunya disingkat gitu, enggak fokusnya enggak di situ. Tapi kalau di portofolio itu lebih ke ngebahas project, teman-teman kerjain apa, pakai tools apa ada soft skill dan hard skill yang mendukung, lebih ke situ portofolionya. Makanya nanti semisal teman-teman mencari kerja atau akan mencari kerja atau sedang mempersiapkan itu, teman-teman pasti akan ada diminta kayak silahkan lampiran CV dan portofolio kamu. Biasanya itu kalau teman-teman apply ke perusahaan yang berbau desain, kayak posisinya graphic design, video konten kreator, biasanya kayak gitu. Karena mereka butuh ngelihat project yang udah pernah kalian lakukan itu apa. Kenapa Kak penting portofolio itu? Penting karena mungkin ada dari teman-teman yang kuliahnya apa, tapi hobinya apa gitu. Atau kuliahnya apa, pengen kerjanya apa. Banyak teman-teman kayak gitu. Nah, karena dengan tingginya tingkat kualifikasi di Indonesia ini, banyak orang yang mikir, oh ternyata portofolio itu tuh sepenting itu. Karena mungkin aja jurusannya misalnya
Contohnya kayak contohnya aku dulu jurusan S1-nya itu perikanan, manajemen perikanan, tapi aku punya ketertarikan yang tinggi nih di HR. Perikanan ke HR kan nggak ada hubungannya. Nah, gimana cara ngehubunginnya? Ya, aku ikut pelatihan, aku ikut bootcamp. Nah, waktu waktu aku ikut pelatihan dan bootcamp itu, aku tuh ngerjain apa ya, project apa gitu. Misalnya projectnya ngerekrut ngerekrut teman-teman ngerekrut posisi sosial media spesialis, graphic design, misalnya gitu. Hal-hal apa aja yang aku lakuin. Nah, hal yang kayak gitu disebut project. Jadi istilahnya itu kayak pengalaman kerja kita yang versi kecilnya gitu sebelum ke versi yang lebih luas. Nah, itulah pentingnya portofolio. Nah, jadi kalau portofolio itu urutannya adalah kayak gini. Sebenarnya kalau portofolio itu hitungannya apa ya? Kayak presentasi, kayak PPT. Makanya kalau misalnya teman-teman mau buat portofolio, aku saranin pakai Canva juga nggak apa-apa. Karena kebanyakan orang juga pakai Canva kan. Nah, slide pertama adalah nama teman-teman. Namanya aja tanpa foto, tanpa bla bla bla, hanya nama dan penjelasan apa itu portofolio profesional misalnya, atau Tersia apostrofe S portofolio. Nah, oh iya, sebelum ke situ, kalau portofolio teman-teman bebas, CV dan portofolio teman-teman bebas mau pakai bahasa Inggris atau bahasa Indonesia, tergantung ke perusahaan mana. Misalnya teman-teman emang apply ke perusahaan Indonesia, ya udah teman-teman boleh pakai bahasa Inggris, boleh juga pakai bahasa Indonesia. Tapi kalau teman-teman apply ke perusahaan multinasional atau perusahaan luar negeri, ada baiknya pakai bahasa Inggris. Nah, selesai slide pertama, masuk ke slide 2. Introduction, ceritain tentang kamu. Kalau bisa, buat foto profesional. Mungkin teman-teman di sini ada atau belum ngerasain pentingnya foto profesional. Tapi saran aku, ketika nanti teman-teman udah terjun ke dunia job seeker, mencari kerja, ada baiknya mempersiapkan beberapa foto profesional, karena penting. Terus di slide ini teman-teman itu ngejelasin motivasinya apa, pengen kerjanya apa, passionnya apa, udah ngerjain apa aja. Misalnya kayak aku kan emang punya keinginan untuk transisi ke HR, jadi aku bilang kayak currently transitioning into human research, passion for people development, bla 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 bla. Taruh fotonya yang bagus, yang terbaik versi kalian. Terus selanjutnya ada education, pendidikan. Misalnya teman-teman masih SMA, buat dari SMA aja. SMP ke bawahnya nggak usah, nggak perlu. SMA, terus kalau teman-teman ada yang udah kuliah, diploma S1, S2, S3, masukin aja. Tapi kalau misalnya teman-teman udah sampai di tahap S2 atau S3, yang SMA-nya nggak usah dimasukin. Tapi kalau misalnya teman-teman masih di level SMA, buat aja SMA-nya aja. Nggak perlu yang di bawahnya. Nah, buat jurusannya apa, kampusnya apa, dari kapan sampai kapan, IPK-nya berapa. Nah, terus kalau yang SMA, SMA-nya di mana, dari tahun berapa sampai berapa lulusnya, jurusannya apa. Misalnya kan kalau kuliah sekarang kan ada jurusan IPA sama jurusan IPS. Kalau sekarang nggak tahu deh, apakah masih ada IPA dan IPS. Nah, di sini boleh buat foto lagi. Nah, terus selanjutnya ada pengalaman kerja, misalnya nih human research intern. Posisinya, nama perusahaan, waktunya, terus poin-poin poin-poin deskripsi pekerjaannya. Nah, sampai sini masih sama sebenarnya dengan isinya CV, tapi di deskripsi pekerjaan di portofolio itu lebih disingkat lagi, lebih jadi satu kalimat, yang harusnya mungkin 2 kalimat jadi 1 aja.
Ya teman-teman nanti boleh masukin misalnya magang majalah Sunday sebagai apa, dari kapan sampai kapan, isinya ngapain aja gitu. Terus aja certification and training. Ini bisa isi teman-teman pernah ikut sertifikasi apa, training apa, tapi saran aku adalah misalnya teman-teman emang udah pengen dari sekarang emang udah pengen arah kerja di bidang apa, itu ada baiknya ikutin pelatihan yang relevan dengan posisi yang dibuka. Misalnya copywriting contohnya. Teman-teman emang pengen kerja di situ. Teman-teman boleh cari misalnya pelatihan cara menulis kah, apakah gitu. Jadi jangan yang di-apply apa, pelatihannya apa, karena itu bisa buat si HRD-nya bingung. Nah, itu tips aku yang lain. Terus selanjutnya kita masuk ke hal yang paling penting adalah professional project. Nah, di sini teman-teman masukin project yang pernah teman-teman kerjakan. Misalnya kalau di majalah Sandi kan banyak tuh. Buat aja. Misalnya di bagian sininya tuh bagian apa ya bilangnya ya? Sampul ya, apa sih? Pokoknya itulah. Misalnya ini, teman-teman ngerjain apa gitu. Buat judulnya, isinya apa. Nah, kalau aku kasih contoh kasarnya ya, nih waktu aku ikut bootcamp, aku kerjakan proyeknya ini dari April sampai Mei, 1 bulan. Jadi aku buat strategi, project HR strategi untuk salah satu hotel di Bali. Jadi isinya itu tentang gimana strategi hotel itu, gimana strategi yang dibentuk HR untuk bisa menarik pelanggan, menarik beberapa kandidat yang harus mengisi posisi di hotel tersebut. Simpelnya seperti itu. Nah, mungkin teman-teman lebih tahu lah ya project-project teman-teman di Majalah Sunday mungkin atau di magang sebelum di Majalah Sunday pasti akan banyak kan. Misalnya ngerjain konten sosial media tentang mental health, tentang sex education, tentang banyak lah pastinya. Aku percaya teman-teman lebih tahu proyeknya apa. Nah, jangan lupa setiap proyek dijelaskan secara singkat supaya HRD-nya bisa lihat, oh dia udah pernah ngerjain ini, kayaknya cocok dengan perusahaan kita gitu. Nah, terus jangan lupa di apa namanya? Jangan lupa di portofolio ini dilampirkan linknya, link project teman-teman. Mungkin kan nggak bisa kita jabarkan dari awal sampai akhir kan, panjang. Jadi aku saranin teman-teman kasih link di sininya, di judulnya. Jadi nanti masukin linknya apa, nanti HRD-nya bisa langsung buka dari link ini. Sama halnya seperti ini juga, ini ada project juga dari Mei sampai Juni, waktu itu aku kerjain 1 bulan. Nah, untuk selanjutnya ada organisasi, sama seperti CV, tetap menjelaskan apa isinya tapi secara singkat saja. Nah, dan yang terakhir adalah skill-nya. Kan tadi itu ada soft skill, technical skill, sama tambahannya adalah tools. Nah, kalau saran aku, kalau dia di bagian tools, nanti teman-teman buat dalam model seperti ini aja, model gambar gini. HRD pasti akan lebih tahu lah dibanding tulis yang kayak gini. Tapi kalau untuk soft skill dan technical skill itu sebaiknya tulis aja kayak gini nggak apa-apa. Misalnya kayak soft skill, problem solving, leadership, analytical thinking, teamwork, communication. Technical skill-nya mungkin kalau di Majalah Sandi lebih ke administration sama research and analysis, itu bisa. Nah, sebagai penutupnya adalah taruh foto lagi kalian yang terbaik, terus tulis let's work together. Berikan nomor HP kalian yang aktif, bisa ditelepon, bisa di WA, terus email yang aktif, terus username Instagram sama LinkedIn, linknya LinkedIn, terus location kita. Tidak perlu alamat lengkap, hanya
provinsinya aja kayak DKI Jakarta misalnya gitu, atau Jakarta Selatan, DKI Jakarta, Indonesia. Tidak perlu alamat lengkap teman-teman, karena mau mengingatkan juga kita nggak boleh lampirkan data-data yang bersifat privasi. Nah, sebagai tambahannya, kalau kita nulis pengalaman project di portofolio, kita jangan cuma tulis judulnya. Kenapa? Karena HRD itu lebih suka kalau kita itu bisa ceritain alur singkatnya. Kan tadi aku ada jelasin, teman-teman, kalau misalnya melampirkan suatu project di portofolio, jangan lupa berikan deskripsi singkat. Deskripsi singkat pun berarti bukan deskripsi yang asal-asalan. Deskripsinya harus pakai format objektif, action, result. Objektif itu apa, Kak? Tujuannya. Kenapa proyek ini dibuat? Kenapa proyek ini kamu kerjakan? Apakah proyek ini punya masalah yang harus diselesaikan? Contohnya nih, membuat sistem absensi online untuk memudahkan pencatatan kehadiran mahasiswa. Actionnya, aksi yang kamu lakukan. Action itu aksi yang kita lakukan. Misalnya jelaskan apa yang kamu kerjain, peran kamu selama di proyek itu apa. Jangan ceritain kerjaan tim secara umum, tapi fokus ke kontribusi kamu. Kenapa? Karena itu portofolio kamu. Jadi kamu harus jelasin secara detail peran kamu itu apa di dalam proyek itu. Contohnya nih, merancang desain UI aplikasi, melakukan uji coba, dan mengelola feedback dari pengguna. Terus yang terakhir adalah result, hasil yang dicapai. Tunjukin dampaknya, ada angka lebih bagus. Tapi kalau misalnya nggak ada, ya kamu jelasin aja manfaatnya. Misalnya sistem dipakai oleh 200 mahasiswa dan proses absensi jadi lebih cepat 70% dibanding sebelumnya. Oke, sekian dari aku teman-teman. Terima kasih sudah berpartisipasi. Mungkin ada yang ingin bertanya, boleh unmute. Boleh dari chat. Atau kalau yang ada yang udah lagi bikin CV-nya dan mau review, boleh juga nggak sih, Kak? Boleh. Nah, boleh juga ya. Tapi kan mungkin agak malu mungkin kalau di sini gitu. Boleh. Bisa apa ya? ATS itu apa, Kak? ATS itu apa, Kak? ATS itu kepanjangan Applicant Tracking System. Jadi itu sebenarnya sebuah sistem yang digunakan untuk proses rekrutmen dan seleksi karyawan. Biasanya itu ngelihatnya pakai kata kunci gitu. Kita find-nya pakai kata kunci. Sedikit nambahin juga, sesimpel kalau kalian kirim email, itu pun juga orang penerima kerja itu bakal nyari berdasarkan subjek email kalian. Itu juga salah satu hal yang jadi dasar. Nah, kalau perusahaan yang udah gede banget, buka lokernya cukup besar, mereka pun sudah punya aplikasinya sendiri. Iya, betul. Untuk menseleksi kandidat. Minimal data yang dibutuhkan dalam CV-nya kalian tuh apa yang dibutuhkan CV dan perusahaan itu tuh apa aja. Dan kalau misalkan bagian ini nggak ada, mereka bakal hilangkan gitu. Ya, benar. Nah, itu makanya CV ATS itu akan sangat berguna ketika teman-teman at least mau mencoba apply ke sebuah perusahaan yang cukup besar gitu, dan apalagi bukan di industri kreatif seperti itu. Tapi sekarang kalau industri kreatif udah mulai pakai ATS juga sih, Kak. Kalau aku ini ya perhatiin, karena emang semembantu itu. Karena kan kalau misalnya kita membuka misalnya satu lowongan pekerjaan, itu tuh langsung cepat banget orang-orang untuk apply-nya gitu. Jadi kan banyak yang masuk, pasti harus punya target waktu gitu untuk nge-screening si CV itu. Makanya kebanyakan sekarang aku perhatiin tuh industri kreatif pakai ATS. Mungkin seiring dengan perkembangan zaman kali ya.
ada dari teman-teman yang mau bertanya? Yang bertanya Kak, dari Nabila, ini good questions. Kan tadi ATS kertasnya putih polos gitu, kalau kertasnya berwarna boleh nggak ya Kak? Kalau CV ATS putih. Kalau berwarna dia enggak boleh. Kalau berwarna dia lebih ke CV yang satu lagi. Aku nggak ada lagi contohnya. Ntar aku coba search ya. CV desain gitu. Kalau CV ATS dia hanya pakai putih aja kayak di Microsoft Word. Kak, Iya, permisi sebelumnya. Aku mau dong di-review CV-nya. boleh. Kamu bersedia untuk share screen? Oh iya, sebentar Kak. Oke, Sebut dia cantik dan pemberani, mantap. bagus. Boleh kalau kamu bersedia di share screen. Mumpung akunya bisa melihat secara langsung kan? Kak, aku kan pakai HP. Kalau aku kirim aja, tapi kirim Boleh. ke mana ya? Kirim ke chat ini aja juga nggak apa-apa. Oh, oke deh Kak. Kamu bentuknya link atau dokumen? File gitu sih Kak. Dokumen ya berarti? Iya, Ke Discord boleh? oke deh. Ke yang si baru berarti ya? Iya, boleh. Atau UNY juga boleh, kalau malu. Tag aku ya. Kalau Oke Kak. kalian yang malu di UNY juga boleh, bisa kok. Nah, kalau Ada yang di si baru Kak malu boleh di channel ini Kania sekolah bukan ya? Aku lupa lagi. kampus Kampus ya? UMY. Oh iya, UMY. Boleh kalau misalnya Oke. malu yang di situ. Kak Tere juga bisa cek di situ. Iya. Di sini ada nggak yang sudah mulai nyusun-nyusun? Oke lah, CV mungkin lagi nyusun porto buat teman-teman yang udah magang. Nah, ini konten-kontennya kemarin sudah mulai disusun nggak portonya? Iya. Banyak pasti kalau majalah Sunday, apalagi ke Ari. Banyak tuh. Susah milihnya. Itu Kak Tere, udah. Iya. Ini aku buka dulu. Nabila apa? Bila udah itu nggak nyusun nggak portomu selama di majalah Sunday ngedit podcast? Nabila Eka Putri. Kania ya tadi. Kania, ini aku boleh share screen CV kamu nggak? Boleh Kak, nggak apa-apa. Boleh? Oke. Biar aku... Apakah sudah terlihat? Terlihat Kak? Oke. Ini bentuknya udah ATS. Tapi ada yang perlu di adjust. Nah, yang pertama namanya di tengah. Terus nomor HP dipindahin ke tengah. Jadi email, nomor HP, LinkedIn. Terus Bantul Yogyakartanya dihapus aja. Yang Bantul Yogyakartanya dihapus, tapi di sininya ditambahin profile. Karena kan ini kamu ceritain a final year communication science student who concentrate. Karena kalau kamu buat tiba-tiba Bantul Yogyakarta di bawahnya penjelasan apa, orang juga bingung. Jadi ininya dihapus, nggak bisa di ini ya. Ininya dihapus.
ganti profile. Terus ini kan ada internship experience. Ada baiknya education dulu. Education setelah profile, education, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, terus masuk ke experience-nya apa, pengalaman. Kamu tulis experience aja. Terus di dalam ini nanti kamu jelasin kalau kamu itu internship. Internship, strip, Lembaga Hikmah dan Kebijakan Publik Pimpinan Pusat Muhammadiyah Yogyakarta, strip, ini enggak, sorry. Di bagian tadi kan education, terus experience-nya apa? Experience-nya itu tulis experience aja, internship-nya dihapus. Tapi nanti di sini kamu buat internship media and publication, baru strip, Lembaga Hikmah dan Kebijakan Publik Pimpinan Pusat bla 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 bla. Ini bagian ini udah oke. Terus ininya nggak usah dijelasin, kamu langsung ke sini aja. Jadi dia langsung jelasin kamu tuh ngapain aja di internship ini. Nah, selanjutnya organisasi. Oh, ini kamu gabung ya, organisasi, kemudian project experience. Sebaiknya project experience itu dipisah. Jadi enggak sepanjang ini. Karena kan dia udah beda, apa ya bilangnya? Udah beda konteks gitu loh. Organisasi ini udah diurutin dari yang paling baru. Oh, ini belum ya? Ini masih ada yang present. Ini nanti kamu urutin dari yang paling baru nih, jadi nanti yang pertama itu ini. Januari 2025 present, baru ini, baru yang ini. Sebentar. Berarti organisasinya ada 2 ya. Organisasinya BEM Visipol. Ini emang 2. Oh, beda ininya, beda posisi. Oke. Nanti ini diganti jadi organisasi aja. Isinya si BEM ini. Terus project experience-nya itu ini kan dokumen production, musik, film project. Nah, itu masuk ke bagian sub project experience. Jadi organisasi sama ininya dipisah biar kelihatan perbedaannya karena dia udah beda konteks. Terus ada ini juga ya. Sekretari Visipol Award, Visipol Trivia. Sekretaris 1. Kania, aku boleh tahu nggak ya bedanya Visipol Award Sekretaris 1 sama Visipol Trivia? Itu beda acara sih Kak, tapi aku sama-sama jadi sekretaris gitu. Oh, bisa masuk ke project sih itu. Dalam project kau buat aku begini. Achievement and skill. Achievementnya kalau di bagian achievement sama skill itu juga dipisah. Jadi achievement-nya 1, skill-nya 1. Nah, skill-nya udah benar dibedain hard skill sama soft skill. Kalau hard skill, kamu buat Microsoft Office aja, tidak perlu menjelaskan Word, PowerPoint, Excel. Jadi Microsoft Office, terus
kamu jelasin CapCut sama Canva editingnya dihapus. Terus soft skill-nya adaptable, can work together in teams, project management, creative thinking, boleh. Tuh, hmm. Hmm. Director. Oke. Tadi yang pertama, Kania, namanya di tengah, email, nomor HP, akun LinkedIn. Jadi ini ditukar, terus yang Bantul Yogyakarta dihapus, diganti jadi profile untuk menjelaskan isinya ini. Isinya ini udah oke. Terus urutannya adalah yang pertama education. Education kamu, education, pengalaman, organisasi, sertifikasi, itu semuanya diurutin dari yang paling baru. Jadi kalau misalnya 2025, sekarang 2025 nih, berarti yang paling atas 2025. Terus di bawah profile education, di bawah education experience, untuk penjelasan yang ini boleh dihapus, boleh enggak. Tapi menurut aku dihapus aja karena udah mewakili ini menurut aku. Tapi balik lagi ke kamu, pengennya mau gimana. Nah, internship-nya ini dihapus, hanya experience saja, ganti jadi internship media and publication, strip, lembaga, hikmah, bla 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 bla. Makanya aku bilang tadi ininya dihapus aja. Karena kamu udah jelasin di bagian ininya nanti. Kamu deskripsinya ini aja juga sudah menjelaskan. Kamu juga bisa tambahkan volunteer majalah Sunday. Dari kapan sampai kapan, itu juga udah boleh ditambahin. Terus selanjutnya adalah, tadi aku agak kesusahan di sini, tapi sekarang udah dapet di organisasi, commit, sama project experience, saran aku dipisah. Tapi yang paling pertama adalah si project aja. Karena HRD itu kan pasti dia nyari pengalaman kita pernah ngerjain apa aja gitu. Jadi saran aku project, terus komit sama organisasinya terakhir aja nggak apa-apa. Kan yang BEM ini organisasi kan. Terus yang komit, yang ini tadi kan yang sekretari, ini sama si projectnya. Nah projectnya aja yang pertama, project experience, organizational experience, project experience, komit, sama organizational experience. Diurutkan dari yang paling baru. Selanjutnya yang ini achievement sama skillnya dipisah. Ininya dulu, achievementnya dulu, pencapaiannya dulu, baru skillnya. Terus kalau nanti ini udah kamu pisah, yang ini kamu hapus aja. Terus buat ini duluan. Ini ada judulnya nggak? The best female ya. The best female. The best female ya, berarti pencapaiannya. Iya, jadi kayak jadi pemandu terbaik gitu. Pas orientasi mahasiswa. Oh, bisa. Kamu misalkan ini achievement-nya ini judul besarnya. Terus di bawahnya ini kan kamu hapus. Kamu ganti sama Best Female Guide. Terus buat tahunnya. Baru buat isinya. Nih, ini isinya gitu, menjelaskan. Terus ada skill, ininya udah oke. Tapi yang ininya dihapus sama editing. Jadi Microsoft Office, CapCut, Canva, kamu bisa tambahin Notion. Terus soft skill-nya sudah oke. Udah, itu saja. Kalau dari aku, ada yang ingin kamu tanya?
cukup sih Kak. Malah aku jadi, oh ternyata gini ya pandangan HR, bingung lihat CV-ku. Makasih banyak loh Tidak Kak. apa-apa. Oh iya, aku juga mau ingetin kalau CV ATS itu maksimal 2 lembar, tidak lebih. Oke. Ada lagi yang ingin direview? Oke, makasih banyak ya Kak. Iya, sama-sama. Oke, Ada lagi? Atau Kak Ari dan Kak Olive ada yang ingin menambahkan mungkin? Atau nah ada yang mau ini sampaikan? kalau dari aku dan Kak Alif mau menambahkan terlebih untuk portofolio ya. Nah, misalkan kalau kalian punya portofolio yang beragam, akan lebih baik kalau kita tuh sebelum mengirim portofolio kita memilih-milih dulu. Misalkan kayak ya terlebih entah ya kalian berwirausaha atau kalian ngelamar kerja gitu. Jadi hal ini pun juga mungkin ada yang tahu atau enggak. Jadi ada misalkan alumni kita anak UPM DKV itu pun juga udah banyak project, tapi dia masih banyak pengen tanya-tanya gitu ke kita. Oh iya Kak, kalau misalkan kita pengen apply itu gimana? Nah, dia portonya banyak nih, dia juga tipe yang kayak gitu. Tapi pilihlah yang sesuai dengan yang kamu mau lampirkan gitu loh ke orang ini gitu. Misalkan kamu pengen untuk apply ngasih tawaran, oh ya aku bisa lo maintain sosmed atau untuk food fotografi. Nah, jangan kamu ngasih porto dulu nulis artikel untuk perusahaan B2B gitu, itu kayak kurang nyambung gitu. Nah, Betul. boleh nih dari Kak Olivia bantu untuk share screen, contohnya gimana? Oke. Jadi kalau dalam konteks wirausaha atau kalian punya usaha gitu, tapi ini berlaku juga sih buat yang mau porto juga sih, porto individu gitu ya. Ini aku kirim link ke chat ya. Jadi kita bisa bikin yang kayak apa? Canva itu handy banget sih buat kayak gini-gini. Kita bisa bikin satu link pendek aja, tapi itu isinya selalu berisi porto-porto kita. Kalau kita update juga linknya nggak berubah gitu. Sangat memudahkan kita sih untuk pamer karya, dan karena kita udah dimudahkan di sini memang jadi sebaiknya kita invest waktunya tuh untuk bikin menu yang beda-beda istilahnya. Ya kayak tadi kita lagi ngelamar ke perusahaan penerbitan, kita punya beberapa pengalaman penerbitan, fokus menunya yang itu, karena kayak mungkin Tere bisa konfirmasi ya, tapi setahuku orang tuh paling sebel ketika dia tahu kandidat ini tuh ngebom CV aja gitu ke semuanya gitu, ke semua perusahaan dengan CV yang sama. Jadi pas ditanyain, nggak ngerti soal apa sih value-nya perusahaan yang aku lagi lamar ini gitu. Atau bahkan salah baca posisinya gitu, kayak lu aku nggak ngelamar posisi ini gitu. Nah, aku share tampilannya, menurutku sih udah cukup oke sih si Canva ini, banyak template yang menarik. Kalau ini konteksnya aku dan Kari porto untuk kita pitching ke klien perusahaan untuk memakai jasa kita sebagai content marketer gitu. Jadi seamless banget gitu, turun ke bawah gini, scope of work-nya apa gitu, deliverables-nya, paketnya isinya apa aja gitu. Terus ini kan bisa diklik jadinya, bisa diklik untuk ngarah langsung ke entah ke Google Drive yang berisi porto, atau misalnya kalau porto kalian tuh udah terbit kayak porto-porto kalian di majalah Sunday nih yang kontennya udah terbit, nah itu link-linknya disimpan aja untuk ditaruh di sini. Jadi HRD tuh juga tahu kalian tuh nggak ngada-ngada, oh iya beneran terbit loh tulisannya gitu, atau desainnya gitu. Ini waktu itu kita juga industrinya spesifik, kita tuh lagi mau pitching ke perusahaan kemasan pangan. Jadi kita ngumpulin porto kita yang sifatnya tuh udah terkait sama industri pangan gitu sih. Cuman kalau di kita yang lain-lain tuh kita tetap taruh, cuman nggak jadi yang utama. Kalau kepo ya udah klik lihat aja gitu. Tapi yang kita kasih gambarnya itu yang
yang industrinya tuh sama gitu, sama yang kita lagi pitching untuk nunjukin, oh kita paham kok industri kamu gitu, kita udah pernah ngerjain gitu. Dan dengan format ini, itu tuh kayak gampang gitu, misalnya kliennya buru-buru nih, aku mau langsung ngelihatnya di proposal dapat apa gitu, dia bisa langsung ke sini. Atau mau langsung lihat siapa nih yang ngerjain gitu, bisa langsung ke About Us gitu. Di mobile itu juga tampilannya sama. Nah, maksudnya nggak yang langsung mencong-mencong atau jelek gitu. Nah ini, dan bikinnya gampang banget ya di Canva. Betul Kak, Canva itu sangat-sangat berguna. Jadi bisa langsung dipakai aja template-nya gitu. Iya, benar. Paling tambahan dari aku itu aja. Oke, thank you Kak Olive, Kak Ari. Kalau teman-teman mau kapan-kapan ini ya, hari ini kan kita fokus di CV, tapi kalau teman-teman mau mungkin kapan kita fokus di porto gitu ya. Iya, boleh. Bisa kayak workshop bareng bikin link Canva-nya. Oke, ada pertanyaan lagi dari teman-teman? Kalau sudah cukup, boleh kasih reaction. Kalau mau tanya, silakan tanya. Last call. Ya, yang udah merasa cukup, silakan kasih reaction jempol. Kalau yang mau tanya, silakan bertanya. Dari Kira cukup, dari Windy cukup, dari Kania Aku cukup. pengen nanya Kak, Boleh. singkat aja nih ya. Sebenarnya kenalin Kak Tere, nama aku Trinia. Aku pengen nanya, karena tadi Kak Ari sedikit menyinggung tentang pemilihan sebuah konten yang bisa kita masukkan ke dalam portofolio. Nah, terus aku tuh sebenarnya pengen nanya juga tuh, kalau misalnya kita tuh sebelumnya pernah internship di industri yang berbeda, kayak lintas industri atau mungkin kayak lintas tempat magang yang industrinya tuh berbeda. Karena sebelumnya aku tuh pernah magang di salah satu startup gitu, di mana dia tuh penyedia jasa public speaking. Terus juga aku pernah internship di LSM, di lembaga Muhammadiyah juga. Nah, dan kedepannya aku tuh kayak ada sedikit rencana untuk internship atau mungkin mulai kerja di agensi. Jadi mungkin Kak Ari juga bisa nambahin nanti untuk jawabannya. Nah, kalau misalnya kita tuh pengen apply di suatu industri tertentu gitu ya, itu tuh berarti better untuk menuliskan CV yang isinya tuh relevan semua tentang industri tersebut atau CV yang general aja gitu, Kak? Silakan Kak Terin. Oke, terima kasih ya Trinia, pertanyaannya bagus banget. Kalau ingin keinginan kamu seperti itu, ada baiknya adalah buat CV yang relevan dengan posisi yang dibuka. Buat serelevan mungkin ke posisi tersebut. Jadi kayak sebenarnya CV itu setiap orang itu bisa punya banyak gitu loh, nggak harus cuma satu, CV aku satu, enggak, bisa banyak. Karena kan beberapa perusahaan mungkin ada posisinya yang berbeda, tapi jenis perusahaannya sama mungkin, atau kebalik ya. Posisi pekerjaannya mungkin sama, misalnya kayak kamu tadi mau jadi apa? Intinya aku kedepannya ingin mencoba internship atau mungkin bekerja di agensi. Agensi, misalnya kamu di agensi apa, tapi agensi kan banyak gitu loh, tapi jenis agensinya kan juga berbeda-beda gitu, tapi bisa aja beberapa posisinya itu ada yang sama, makanya aku bilang buat serelevan mungkin dengan target perusahaan, target tempat kamu magang gitu. Jadi itu biasanya jadi nilai plus karena beberapa HR kayak yang aku bilang tadi, dia itu cuma screening 10 detik doang. Dia akan lihat kalau misalnya tidak ada yang relevan atau cuma secara umum doang di dalam CV atau foto itu, mungkin dia akan nge-skip karena dia akan cari yang lebih, oh ini nih yang lebih banyak. Karena menurut aku juga masih belajar untuk screening, tapi aku merasakan perubahannya gitu loh. Jadi kayak mata aku tuh bisa langsung lihat gitu loh, oh ini dia ada ini, cocok nih sama perusahaan aku gitu. Makanya saran aku buat serelevan mungkin. Jadi bisa aja kamu bisa punya 3 CV.
Karena kan banyak perusahaan yang mungkin kamu pengen apply gitu kan. Tapi kalau misalnya kamu pengen coba di bidang apapun itu di agensi, ya saran aku yang relevan aja, jangan secara umum, jadi lebih spesifik gitu. Mungkin dari Kak Ari ada ingin menambahkan? Trinia rencananya masuk agensi langsung fokus ke advertising-nya atau apa? Betul Kak, seperti agensi periklanan gitu. Nah, nanti balik lagi kamu kalau agensi itu kan mungkin selain proyeknya apa, tapi kapasitasnya apa sebagai apa gitu. Mostly kamu kepengen sebagai writersnya kah, yang bikin konsepnya kah, atau sebagai AE. Kalau AE sih jarang ya untuk diajarkan di sekolah gitu. Atau mungkin sebagai videographer, atau mungkin sebagai editor, seperti itu. Jadi cukup luas, bisa kamu arahkan untuk sesuai dengan posisi yang kamu mau. Iya, benar. Jadi incar posisinya dulu, perihal apa yang project-projectnya kan cukup luas gitu ya, mungkin kamu sudah kerjakan gitu. Oh iya, pernah ngedit ngedit video makanan atau apalah, ngedit video untuk jalan-jalan segala macam. Nah, itu baru menyusul terus. Jadi kalau ya itu kayak agensi itu kan sebuah yang murni, bukan apa ya, jenis perusahaannya itu harus ditentukan oleh apa ya, agensi itu sangat luas gitu, maksudnya dia itu bakal ngejar B2B atau dia ngejar periklanannya B2B, ngejar periklanannya untuk FMCG segala macam. Jadi kejarlah untuk posisinya dulu, itu trinya. Oke Kak, baik membuka pandangan banget. Terima kasih ya Kari, Kak Sama-sama. Tere. Sama-sama. Semoga membantu ya Trinia. Nah, kalau dirasa sudah cukup, thank you semuanya. Ini mungkin sudah minggu-minggu pertama buat teman-teman yang volunteer mulai membuat konten gitu. Selamat yang sudah tayang konten-kontennya. Saya aku kira udah, Windy udah, Trinia udah, Kania udah, Firdaus sudah belum ya? Sudah ya, seingatku ya. Ya, Munira juga udah, seingatku. Oh ya, Munira cewek, aku baru ingat. Salsa udah belum ya kontennya? Gue lupa inget nih. Seingatku udah. Itu belum ya, Salsa? Iya Kak, Kamu udah mulai itu nggak? Kontenmu ada yang sudah publish belum? kemarin terakhir ini Kak ada revisi tujuan, tapi udah aku revisi. Mungkin sama Kak Ari bisa dicek lagi. Oke, sip. Nah, jangan lupa untuk selalu yang di Notion itu ubah status kontennya, karena yang perlu diperiksa cukup banyak gitu. Jadi akan memudahkan kalau status konten itu diubah ke ATC gitu, ke warna kuning, supaya bisa aku bantu percepat seperti itu. Tuh, thank you juga buat teman-teman lama yang sudah datang. Ada Bella, ada Isabella, ada juga Bila, seperti itu. Ya, oke, itu aja. Thank you buat Kak Tere, thank you buat semuanya. Selamat melanjutkan aktivitas, selamat beristirahat. Terima kasih. Terima kasih ya. Makasih banyak Kak. Terima kasih semuanya. Sama-sama.